TFH episode Nakes, episode perdana di tahun 2022. Nah, setelah hari Rabu kemarin kita sudah TFH Warrior, kini waktunya TFH Nakes. Dan sekali lagi saya mau sebelum saya ucapin selamat tahun baru, saya undang dulu Mas Tio. Halo Mas Tio. Halo semuanya udah hadir. Ya, kayaknya ini episode perdana kita harus ucapin selamat tahun baru dulu nih, Mas. Ya. Inspirasi. Siap. Monggo Mas, kita sambut siapa narasumber kita di episode kali ini. Silakan Mas. Oke, narasumber kali ini Dr. Zainal Gani. Aku manggilnya Dr. Gani. Nah, ini udah. Ya, siap. Halo, Dr. Gani. Jadi, beliau juga dulu pernah ngisi seminar kita waktu pertama di Malang ya. Pertama kali kita seminar di Malang, Dr. Gani juga pernah ikut ngisi. Aku lupa tahun 2017 ya. Yang pertama di Malang 2016 atau 2017 gitu. Ya. Nah, ini alhamdulillah nih Dr. Gani, kita bisa jarak jauh nih sekarang, nggak perlu kemana, kita bisa seminar lewat talk show from home untuk dapetin ceritanya. Jadi Dr. Gani ini udah senior juga nih, udah banget ya, maksudnya udah juga lama mengenai seputar keto ini udah lama beliau, dan beliau juga udah sering seingatku dulu dia banyak dokter-dokter lain di Malang juga yang mungkin terinspirasi dengan beliau, dengan tidak makan karbo, dan juga fenomena takut lemak, yang misalnya dulu takut santan, takut apa, ini Dr. Gani juga berusaha menjelaskan fakta-fakta di lapangan ke dirinya beliau sendiri, bahwa bukan lemak yang ternyata bukan lemak yang jadi masalah, dan ternyata begitu kita tidak makan karbo, ternyata perubahannya juga banyak. Nah, sebenarnya kita mau dengar ceritanya Dr. Gani nih, pengalamannya sejak awalnya dulu. Kan Dr. Gani juga kebetulan punya sebagai founder pembuat VCO juga nih. Salah satu pembuat VCO. Dulu aku pribadi pernah main nih ke pabrik nih. Ngajak lihat keliling-keliling, dan yang buat aku amazed dulu aku gini. Sampai desain cara memfiltrasi VCO-nya itu mesinnya beliau yang desain sendiri loh, kalau nggak percaya. Alhamdulillah. Aku sampai waktu ke pabriknya, Dok, dulu pernah ambil sekolah untuk engineering juga ya? Enggak, loh, kok bisa desain mesin kayak gini, bisa belajar kayak gini? Aku balik ditanya, lah kamu dulu ambil kedokteran nggak? Enggak dong. Oh, kamu bisa. Oh iya, berarti kita berdua sama-sama pada saat kita punya passion terhadap sesuatu, walaupun kita aku nggak pernah sekolah kedokteran, Dr. Gani nggak pernah sekolah engineering, ternyata passion terhadap sesuatu itu justru membuat terobosan. Nah, ini jadi kalau aku nggak sekolah kedokteran bisa seperti ini, Dr. Gani bisa menciptakan teknologi filtrasi dan sebagainya, itu juga berkat belajar mandiri, dan ternyata bisa. Nah, oke Dok, nggak usah lama-lama, kita mau dengar ceritanya dokter nih. Gimana Dok Gani, lanjut Dok. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dan berteman. Ya. Bertemu dan berteman. Termasuk Pak Sidik itu beberapa kali datang ke tempat saya. Loh, ya. Jadi awalnya saya ini kan pensiun dari Dinas Kesehatan pada umur 58, itu tahun 2002. Namun waktu itu saya sudah sakit diabetes mellitus. Oh iya. Sejak umur 35. Sampai tahun 97 saya diprediksi oleh teman akrab saya, dokter juga, satu dinas. Sepertinya saya ini sudah meninggal, sudah dekat ajal saya. Dari 97 ya, prediksinya mungkin nggak bisa mengikuti tahun milenial ini. Nah, tapi saya sendiri mengakui, karena
rambut ini sudah rontok, hampir gundul seperti punya Pak Tio ini. Ini dicukur tadi ini. Nah, kemudian oleh karena saya juga sebagai pengobat tradisional akupunktur ya, pengajar penguji nasional. Kemudian juga ramuan Jawa, ramuan Cina. Nah, ini untuk mengatasi pasien-pasien itu pakai ilmu yang lain-lain itu. Tapi ilmu suwuk itu saya nggak punya ilmu suwuk. Iya. Tapi memang setelah baru-baru ini saya membaca Primbon Jawa, karena saya ini kelahiran Senen Wage. Menurut Primbon itu karakter saya adalah tunggak semi. Tunggak semi dan ilmu lampitan. Sehingga sekalipun saya dokter, saya mengerjakan mesin, membuat peralatan untuk membuat VCO itu bisa. Tapi ya dibantu dengan tukang rumahan, tukang pembuat mesin rumahan. Tapi prinsip-prinsipnya saya sampaikan. Begitu. Tunggak semi artinya sudah tua, sudah pensiun. Saya ini pensiun sudah 2 kali. Pertama pensiun dari Angkatan Darat tahun 82. Kemudian pensiun dari Dinas Kesehatan tahun 2002. Jadi pengalaman di militer pernah, sehingga saya perlu mengeterapkan usaha saya itu dengan strategi. Jadi strategi yang saya pakai apa? Strategi saya adalah jadi bunglon. Jadi bunglon ya, ke KFLS saya ya jadi KFLS gitu loh. Tapi iya, tapi takjub saya sejak tahun 2004. Jadi saya dengan VCO dengan minyak kelapa, makan serba kelapa, itu gula darah semula puasa 265, sehari semalam makan serba kelapa, gula darah saya turun tanpa obat itu menjadi 162. Jadi turun drastis 100. Nah, sejak itulah saya menggeluti membuat VCO, tapi dengan cara-cara yang sudah ada waktu itu, dengan fermentasi, enzimatis, direct micro expeller, dan pancingan. Itu saya sendiri tidak suka makan itu. Sehingga saya mencari cara-cara yang jadinya VCO enak. Belum tahun sudah ketemu. Kemudian itu pun didukung dengan kursus. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 450 orang yang pernah kursus pembuatan VCO di tempat saya. Yang terakhir ini dari Pak Yakumbo dan dari Bombana. Silahkan kalau mau produksi rahasia-rahasianya saya bukai semua seperti Mas Tio itu, bukai rahasianya KFLS. Ya kan? Ayo siapa yang mau belajar sini? Karena kalau kita beramal seperti itu, insya Allah yang dapat manfaat dari ilmu yang kita sampaikan itu, selama ini digunakan, itu akan terus kita dapat pahalanya. Amin. Dan pahala itu tidak akan berhenti, sekalipun kita sendiri sudah hidup. Dan saya sudah tua gini, kan harus itu punya murid-murid yang cukup banyak, yang nyebar-nyebarkan ilmu manfaat. Yang sehingga saat itu saya 2004 itu mau tidak mau langsung saya sudah diet ketogenik, tapi namanya diet ketogenik kelapa. Kalau Mas Tio tempat berburunya itu kan masih ada binatang yang diburu, ya kan? Di benua kan masih ada binatang liar. Tapi kalau di Pasifik, pulau-pulau kecil yang ada pohon kelapa, pakai VCO, tapi sama-sama lemaknya, sama-sama trigliseridnya, begitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Tapi rantai lebih pendek.
rantai kelapa rantainya lebih pendek. Ya, Apalagi medium chain fatty acid. ya. Itu mempunyai keunggulan tersendiri. Karena medium chain fatty acid ini bisa berfungsi sebagai antimikroba, bisa membunuh virus, bakteri, jamur, protozoa, dan parasit. Ya, sebagai contoh, kalau makan kelapa diparut, malamnya kan keluar kreminya itu, Oxyuris vermicularis, ya toh, itu karena kena minyak kelapa. Gitu. Jadi ya sealiran lah dengan Mas Tio. Apalagi Mas Tio setelah mempromosikan KFLS, saya juga sangat gembira, sangat setuju dengan cara-cara sederhana. Ini kan cara sederhana, tidak mewah-mewah, tetapi bisa menolong banyak orang. Sehingga sampai sekarang Politikata, diabetes saya, indikatornya kan gula darah, itu stabil. Dan bahkan tadi juga saya sampaikan di kelompok pensiunan, cuma lawan saya spesialis bedah. Nanti pakai teori lama, teori kolesterol yang nyumbat pembuluh darah. Yang nyumbat pembuluh darah itu glukose, gula, berasal dari karbohidrat. Itu glukose ini menjadi glycation. Jadi suatu radikal bebas yang namanya itu advanced glycation end product. Radikal bebas ini menyebabkan peradangan di endotel pembuluh darah, sehingga endotel pembuluh darah itu menjadi bengkak. Terjadilah penyempitan pembuluh darah, baik itu di jantung, di otak, mungkin di lain-lain bagian tubuh, tadi kaki, sehingga terjadi gangren pada kaki misalnya. Alhamdulillah dengan menjalankan diet ketogenik kelapa, kalau KFLS juga saya juga ngikuti puasa-puasa sederhananya itu. Jadi pagi tidak sarapan, nanti ya minum juga, tentu saja minum VCO, minum kopi, tapi tanpa gula, tapi malah saya beri tambahan garam. Garamnya bukan garam Himalaya, garam krosok itu, garam asli, garam kasar itu. Karena apa? Garam kasar ini masih banyak kandungan magnesiumnya. Jadi saya tidak perlu beli magnesium oil ke Pak Sidik ini. Garam krosok ini ya, harganya paling murah. Tapi saya beli khusus dari Madura Timur. Wah. Madura Timur itu memang lautnya jernih, itu garam krosoknya itu bagus-bagus gitu. Jadi dari situ, karena kebun saya kan ada di Jawa Timur, bagian timur, di Asam Bagus sana. Termasuk sekarang produksi VCO-nya juga di sana. Karena beli kebun, juga sekarang ini mencari buah yang digandrungi oleh pelaku KFLS atau ketogenik, buah alpukat. Iya. Dan jumlah pohon yang saya tanam, target saya 10.000 pohon. Kayak alpukat susah nggak? Ya? Susah nggak nanam alpukat itu apa? Susah nggak miaranya? Maksudnya nungguinnya susah nggak sih alpukat itu? Iya, sudah saya tertanam 10.300 pohon. Alhamdulillah. Oh ya, Desember yang lalu, tanggal 12 bulan 12 tahun 21. Udah panen, Dok? Udah panen? Kurang jelas? Udah panen. Oh, di sebelah rumah. Sebelah rumah sudah panen, masih cukup untuk dimakan sendiri. Karena sebelah rumah ada 29 pohon. 19 pohon. Kalau udah panen, warrior dikasih harga khusus dong. Iya, boleh. Apalagi lebih menguntungkan nanti warrior jadi agen. Wah.
ini memang benar-benar tonggak semi ini. Iya, tonggak semi sudah tua masih usaha baru. Dan tidak segan-segan bisa berdebat dengan spesialis bedah. Dokter Santan lawan dokter bedah. Loh, sampai buku ini tadi saya bagi-bagi. Setiap peserta dapat 1 buku. Saya cetakkan 1000 buku. Wih, keren. Tadi minta waktu berapa? 5 menit saja. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Selama ini sampai saya dianggap, kok Pak Gani terlalu serius. Kalau saya tidak serius, nanti gampang percaya. Banyak ditipu oleh teman-teman orang medis. Aduh. Loh, iya kan? Loh, tadi juga ada yang cerita, tidak boleh makan santan. Santan tidak boleh direbus. Siapa bilang itu dokter ngawur, bilang gitu. Yang nggak boleh itu dipanaskan sampai 300 derajat. Yaitu pembuatan minyak goreng dari kopra. Karena kopra itu pasti tenginya itu menguap baru pada suhu 250 derajat. Nah, yang bahaya kan trans fatty acid-nya. Iya. Banyak kan juga nggak ngerti apa itu trans, bingung juga. Trans itu yang ikatan molekulnya saling silang menyilang sehingga tidak bisa dimetabolisme dalam tubuh kita. Akibatnya itu bersifat toksik, kan begitu. Ya makanya ini programnya Pak Tio ini luar biasa ini. Saya apresiasi, saya sangat setuju sekalipun kalau saya ketogenik kelapa. Untuk yang di kepulauan yang tidak ada hewan buruan itu. Padahal karena saya beternak domba, ya, tiap persediaan daging domba di rumah habis, saya nelpon aja ke mandor saya di peternakan domba sana, sembelihkan 1 ekor, nanti dibungkusi 1/4 kiloan, dibekukan, kirim ke Malang. Kemarin pagi dapat kiriman kelapa kopior 39, kemudian pisang itu 6 tandan dari kebun. Loh, terus ikan mujair yang besar itu sudah digoreng pagi-pagi jam 5 sudah sampai sini. Nah, itu jadi makanan saya. Karena ada nasihat Profesor Pon Batugal dari agronomi, kalau punya tanah sedikit saja sebagai petani tidak boleh beli bahan makanan dari luar, harus dari lahannya sendiri. Itu saya lakukan. Jadi ini luar biasa pengalaman keto fasting lifestyle ini. Saya merasa sehat. Tadi waktu pertemuan juga pada heran, loh, Pak Gani kok fisiknya tetap saja seperti dulu, nggak mau berubah bagaimana? Loh, kok rasanya baru pensiun saja, loh malah lebih sehat sekarang daripada dulu. Termasuk dokter AC juga begitu. Sebetulnya dulu lama sudah saya dorong-dorong keto fasting karena hipertensi sama denyut jantungnya itu tidak teratur. Lalu setahun nggak Pak, tapi hipertensi saya sudah hilang dan denyut jantung saya sudah teratur. Jadi ya itulah cara sehat tanpa banyak biaya lah. Kita dari bisa sehat. Dan ini pun saya mengikuti strategi pertama dari kesehatan bagi semua tahun 2000. Ini saya peroleh waktu tahun 80. Yang pertama itu kewajiban orang kesehatan membantu masyarakat untuk bisa menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Nah, dengan keto ini, entah keto fasting lifestyle, ya kan, dengan fastingnya bisa bersih-bersih untuk membersihkan sel-sel tubuh yang sudah rusak, dipakai lagi yang bisa dipakai, kemudian yang tidak bisa dipakai di detox, kan begitu. Sekalipun rumus kimianya
ruwet seperti Pak. Ya, itu saya nggak bisa itu. Nggak apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ya betul. Iya. Banyak cacingnya itu. Iya, ke sini. Sudah, yang penting praktis saja untuk saya kan gitu. Saya mempelajari apukat baru ini. Karena apukat itu kan ternyata superfood. Karena lemaknya kan tinggi itu. Lemaknya 14% sampai 24%. Seperti daging kelapa itu juga 24% kandungan lemaknya. Jadi saya berusaha sekarang ini sama sekali tidak makan karbohidrat. Yang ada katut-katut berupa bumbu atau sayuran. Bumbu-bumbu nggak masalah. Ya, ini luar biasa perjuangannya Pak Tio ini. Iya. Jadi harus dilanjutkan. Kalau perlu cucu-cucu saya nanti saya lanjutkan untuk iya. Yang sudah kan anak saya yang Jakarta itu. Iya, Mas Anas juga aktif. Mas Anas kan juga aktif. Apa menyebarkan gaya hidup low carb ini kan juga aktif beliau. Iya, bisa disebut low carb, KFLS, ketogenic kelapa. Mungkin ada istilah-istilah yang kita satu rumpun. Betul. Saling dukung-mendukung. Betul. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ini dokter-dokter sudah banyak yang mengakui kebenaran dari itu Mas Tio. Sungguh. Amin. Alhamdulillah. Makanya peserta ini tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah khawatir lagi. Ya boleh dikata saya dengan mendapatkan ya 2004 itu ketemu dengan kelapa ini ternyata menyehatkan, minyak kelapa ini menyehatkan. Saya itu termenung 1 jam. Pertama kecewa. Kenapa kok baru tahu setelah pensiun? Kok nggak dulu? Kok saya manut saja, nggak boleh makan santan, ikut-ikut nggak makan santan. Padahal enak ya dok. Enak dan menyehatkan. Enak dan menyehatkan. Saya siaran di radio itu sekitar 5 tahun loh. Mengajak masyarakat untuk berani makan santan. Sampai penyiarnya menjuluki saya ini Profesor Santan. Cuma istri saya juga dokter. Saya dimarahin. Apa? Nyebut-nyebut profesor ilegal gitu. Ini main sandiwara di RRI ini, main ludrukan. Terus bagaimana? Ya sudah, dokter Santan saja. Ya wis tak ubah. Terus si penyiarnya tetap ngotot, enggak, tetap profesor gitu. Sehingga ya, tapi saya sendiri nyebut sudah dokter Santan saja. Daripada nanti saya diprotes sama teman-teman yang sudah profesor gitu. Jadi luar biasa. Tidak hanya loh ya, dan tidak hanya masalah kesehatan saya yang saya peroleh, tapi dalam bidang usaha juga. Akhirnya saya ketemu dengan superfood yang lain. Superfood pertama kan kelapa, kedua kelor, daun kelor itu superfood. Saya juga nanam cukup banyak. Lalu yang ketiga apukat ini yang dicari-cari oleh foundernya, warriornya, Keto Fasting Lifestyle. Kalau Mas Tio carinya ikan dong. Kalau aku carinya ikan. Kalau di kepulauan kan mancing ikan. Oh iya, ikan juga. Saya juga pelihara ikan juga. Mujair itu, iya segini. Kemudian lele dumbo itu panjangnya kira-kira 1 meter itu. Waduh. Iya. Ada 4 kolam gitu. Jadi ya
Kayaknya kalau dijamu sama dokter Zainal Ghani kita bisa dapat tumpeng lele. Ini benar-benar pensiunan yang produktif. Benar-benar mesti dicontoh. Mesti dicontoh emang. Ini benar-benar kayak apa? Passion hidupnya jalan terus, nggak stop. Kenapa? Karena rata-rata gitu memang kalau pensiun kita malah mager, malas gerak, malas mikir lagi, nggak berinovasi, justru malah nggak sehat. Justru yang sehat itu ialah kita masih ada fungsi, maksudnya masih sharing knowledge apa untuk produktifnya itu ini luar biasa. Nah, contoh buat yang lain nih yang sudah menjelang usia pensiun harus mencontoh nih. Iya, jadi yang ke kebun saya juga sering anggota DPR, yang hampir tiap minggu itu polisi-polisi mampir ke sana. Kemudian di belakang itu ada tempat duduk, ada kolam, terus mandor saya sudah sekarang Bapak mau makan apa? Ikan? Ini ada lele. Waduh, terlalu besar, ini enggak bisa apa? Ini mujair. Silahkan. Mau minum apa? Mau minum kelapa muda? Silakan. Kelapa kopior? Ada. Mau disembelihkan apa? Mentok, bebek? Waduh. Silakan. Iya lah. Itu domba satu disembelih. Nanti yang lain beranak lagi. Dulu saya beli 150-an ekor. Wow. Nah, kan nggak habis-habis itu. Juga sayur kelor. Dipetik satu, nanti tumbuh 7. Gitu. Malah nanamnya 2 langkah dari dapur. Mau ingin dimasakkan apa? Begitu. Masakkan apa? Lodeh, misalnya. Lodeh kelor mau? Belum lagi yang daun-daun lain. Saya sendiri langganan minta dibuatkan teh daun cipluan itu. Itu untuk khas Jawa Timur itu, Dok. Cipluan. Apa itu? Aku ya. belum pernah. Mas Dio nggak ngerti itu, Mas Dio. Itu daunnya. Tiap hari saya minum daun cipluannya itu. Yang buahnya istri, karena beliaunya kan tidak diabetes. Saya kalau makan yang manis gitu, entah sedikit banyak itu gula darah saya naik. Jadi ya luar biasa saya ketemu dengan keto fasting lifestyle. Ataupun golongan ketogenik lah. Ketogenik yang manapun. Jadi itu Mas Tio, wah saya salut luar biasa ini untuk ini, termasuk partnernya Pak Halim. Mas Budi. Mas Budi ini yang sangat membantu aku, Dok. Kalau nggak ada Mas Budi kita nggak bisa Zoom apa gini-gini. Justru dengan ada Mas Budi ini, IT-nya ini kita bisa lebih luas dengan berbagai metode. Ada nanti kayak gini TFA kita ada rekaman YouTube-nya juga. Semua file-file ngobrol kita ada file-filenya semua. Jadi bisa diakses orang untuk tonton lagi. Wah, pokoknya kita sama. Saya juga punya ini. Mas Dedi sebelah saya ini yang ngatur. Asistennya. Mas Dedi ya. Mas Dedi. Ini yang aku kasih kontaknya ke Mas Budi untuk bantuin. Iya. Iya. Berperanan besar lah dalam. Iya. IT proses. Itu penting sekarang, Dok ya. Wah, mutlak itu. Mutlak harus mengikutkan itu. Sehingga karyawan saya yang junior bagian keuangan itu heran-heran. Pak Gani ini umur sudah hampir 76 ini, kok mau ya mengikuti teknologi informasi? Loh, ini sudah bukan zaman pertanian peternakan seperti saya. Ini sekarang kalau perlu ya pertanian peternakan ini jualannya dengan online. Ayo, iya betul. Kamu membentuk tim untuk marketing online. Yang mau dijual apa? Lah apukat itu 11.000, 10.000 lebih pohon. Itu per pohon 100 kilo saja. Coba berapa? Padahal punya tetangga Pak Paulus namanya, satu pohon bisa 300 kilo satu tahun. 300 kilo. Nah, ini
Sehingga yang bersangkutan bingung, nggak bisa ngitung. Sampai jumlah digitnya di kalkulatornya nggak cukup. Ngitung penjualan dapat berapa itu? Nggak cukup. Karena harapan saya apa? Pasti nantinya alpukat ini akan menjadi makanan pokok. Seperti di negara-negara seperti Meksiko, Amerika pun itu kekurangan juga alpukat, kan datangkan dari Meksiko. Iya. Alpukat kan terkenal mahal, Dok. Buah termahal itu kan alpukat. Iya, sekarang ini di Kota Batu yang terkenal dulunya kebun kota apel, itu didongkeri semua itu. Pohon apel diganti alpukat. Waduh. Nanti tinggal tunggu berapa tahun lagi menjadi Kota Batu berubah namanya jadi Kota Alpukat. Bukan Wah, ada referensi alpukat nih, kita udah gampang nih warrior kalau nyari alpukat. Kalau alpukat di Jakarta mahal, langsung minta kirimin dari satu truk fuso gitu. Yang penting kan ada yang nanggung nih Mas Tio ini. Ya karena kalau makan alpukat, saya sekalipun yang beratnya 1 kilo ya, saya makan saya habiskan, gula darah saya tidak naik. Ya pasti, betul. Itu dia buah paling aman. Iya. Jadi coba bebas. Kalau makan manggarum manis, durian, jalan. Iya. Sekarang mangga yang terkenal kan mangga Situbondo. Per kilo itu tidak sampai Rp1.000 pas musim. Waduh. Tidak sampai Rp1.000 per kilo. Padahal alpukat dari petani rata-rata 25.000 1 kilonya itu. Emang pernah ngincipin, Dok Gani? Nyicipin apa? Ya itu mangga sampai tahu udah sampai 1.000 sekilo. Iya, di kebun saya ada 3 pohon mangga yang saya biarkan saja. Untuk menyediakan kalau ada kera-kera turun dari hutan. Loh, iya. Mereka kalau musim kering panjang, itu kan sering turun ke kampung-kampung gitu. Kera, jangan. Dan pinter itu. Misalnya ketela pohon gitu. Kan sulit itu nyabutnya. Ya pergi ke kali di dekat situ, disimpan di mulutnya sini, terus ditumpahkan disemburin di tanahnya itu. Kemudian kalau nyabut itu dari tangannya ke belakang ini dua-dua. Iya. Itu caranya. Jadi mereka juga cerdas. Jangan sampai kita kalah cerdas. Iyalah cerdas sama geruk. Nanti Kerah. Karena pakai obat-obat penurun kolesterol itu, pasien-pasien yang konsultasi dengan saya itu karena kolesterolnya terlalu rendah, dari rumah mau ke pasar, setelah sampai pasar lupa apa yang harus dibelanjakan. Pulangnya setelah belanjanya ngawur, pulangnya masuk rumah tetangganya, lupa ke rumahnya sendiri. Itu akibat kolesterol terlalu rendah. Kolesterolnya sampai di bawah 150. Padahal di literatur yang saya baca, seperti saya umur 75 gitu, itu kolesterolnya sebaiknya 270 kolesterolnya. Waduh. Ya, karena apa? Kolesterol itu sangat vital manfaat dalam tubuh kita. Betul. Ya, tanya Mas Tio itu yang punya pengalaman. Iya, karena semua sel di tubuh kita, sel apapun itu, sel itu tidak tiba-tiba langsung inti sel, langsung ada nukleus, macam-macam mitokondria, harus dilindungi dulu oleh membran sel. Nah, membran sel di tubuh itu komposisinya ya lipid rafnya antara yang megang membran itu ya kolesterol.
Jadi setiap ada kerusakan sel di tubuh, perbaikannya butuh sintesis dari kolesterol untuk memperbaiki membran selnya kembali. Jadi apapun sel di tubuh kita yang rusak apa-apa, kalau dibetulin butuh kolesterol untuk membentuk membran selnya kembali. Kan nggak tiba-tiba bentuk sel baru tanpa membran sel, gimana caranya? Karena membran sel itu kan membran sel itu ialah lapisan yang membatasi inti sel, sitoplasma, dan ekstraselularnya, darah. Nah, integritas membran sel itu penting. Nah, kalau kita ada radikal bebas di tubuh, radikal bebas itu justru yang merusak pertama ialah merusak membran sel. Jadi dia misalnya ada radikal bebas ya, radikal bebas, ada substrat radikal bebas, dia mencuri ion dari membran sel sehingga membentuk kerusakan membran sel. Paling kayak domino efek, saling mencuri di sebelahnya, akhirnya jaringan membran selnya rusak, kebuka. Nah, untuk perbaikannya ya kita butuh bahan bakunya lagi. Makanya kolesterol itu merupakan suatu substrat yang paling penting. Karena apa? Karena kolesterol itu digunakan untuk perbaikan membran sel. Walaupun selnya ada rusak di mana, pasti pembentukan awalnya ialah perbaikan membran selnya. Nah, dan justru awalnya aku tahu mengenai ketosis ini, ya awalnya kan karena sejarahnya kan anakku Alif ya. Alif itu kan dia ada ventrikulomegali, ventrikel kirinya besar karena lapisan mielinnya tipis. Nah, jadi lapisan white matter itu yang disebut mielin itu, yang selubung pelindung otak itu ya. Jadi mielin itu lapisan yang melindungi akson supaya impuls propagasi action potensialnya itu nggak turun kekuatannya atau lompat-lompat, itu harus dilindungi oleh mielin. Makanya sebutnya harus dimielinasi dulu. Nah, mielin itu pembungkus akson untuk nerve sistem saraf kita. Mielin itu bahan bakunya apa? Kolesterol. Kolesterol. Makanya kalau ada orang yang mengalami misalnya contohnya kayak penyakit ya, multiple sclerosis, itu kan merusak mielinnya. Itu justru untuk memperbaiki mielinnya itu butuh kolesterol. Nah, jadi karena bahan bakunya Alif itu dulu kan kolesterol, cuma masalahnya kan kolesterol memang nggak bisa nyebrang ke otak. Butuh bahan baku yang bisa nyebrang ke otak dulu. Itu makanya aku awalnya ketemu keton itu dari situ. Karena apa? Ternyata keton itu selain dipakai sebagai bahan bakar di otak, tapi ternyata juga itu merupakan bahan baku sintesis sintesis kolesterol di otak. Jadi walaupun otak kita kan, makanya gini, orang-orang sekarang kan paradigmanya takut makan otak sapi. Kenapa? Karena otak sapi itu kolesterol. Nah, otak kita juga sama. Kalau misalnya macan makan otak kita, ya macan dapat kolesterol otak kita. Jadi intinya ternyata otak kita itu lemak semua, sama seperti hewan. Otaknya lemak semua, bukan daging. Bukan daging semua, malah lebih berat masa lemaknya, dan komposisi terbesarnya ya juga kolesterol. Karena mielinnya itu. Jadi ya tubuh kita sangat penting kolesterol. Cuma kolesterol ini sering dikambing hitamkan. Kenapa? Karena kalau ada seseorang mengalami penyempitan pembuluh darah, hasil otopsinya ialah di balik intimanya pembuluh darah. Jadi kolesterol itu bukan nempel di sekelilingnya pembuluh darah, dalamnya pembuluh darah, bukan. Tapi itu dia kolesterol itu menyumbatnya itu melalui di baliknya membran pembuluh darah. Nah, jadi begitu diotopsi ditemukan bahwa pembuluh darah yang menyempit itu menyebabkan serangan jantung, stroke dan sebagainya, itu ialah di situ ada kolesterol masuk ke dalam situ, langsung kolesterol yang dikambing hitamkan. Wah, ini gara-gara banyak kolesterolnya tinggi nih, gara-gara banyak makan lemak nih. Padahal salah. Karena ya sebetulnya gini, kolesterol itu kan bahan baku untuk satu, perbaikan membran sel. Dua, untuk pertumbuhan, grow. Jadi semua sel yang bertambah, kalau kita grow kan ada multiplikasi sel. Berarti kan butuh membran sel baru juga. Satu sel yang ada membran selnya dari kolesterol membelah jadi dua, kan butuh kolesterol baru untuk membentuk membran sel di daughter selnya, di anak selnya. Benar nggak? Nah, ataupun pembentukan berbagai jaringan lain. Dan kolesterol itu juga yang orang belum banyak tahu ialah kolesterol itu juga selain memperbaiki membran sel juga sebagai penambal.
Nah, jadi kalau ada pembuluh darah yang rusak, misal karena contoh orang yang gula darahnya tinggi terus, misalnya seperti diabetes, otomatis gula darah tinggi itu kan memicu satu, inflamasi, peradangan. Nah, inflamasi memicu radikal bebas. Nah, akhirnya kan pembuluh darah yang rusak. Atau misal orang yang tensinya tinggi terus, otomatis pembuluh darahnya sering tegang terus. Otomatis kan pembuluh darahnya kan rusak. Nah, karena sifat dasar kolesterol sebagai bahan baku perbaikan sel-sel di tubuh, maka sistem imun. Jadi kalau kita ada luka, misalnya gini. Contohnya nih supaya kebayangnya gampangnya gini. Kita bayangkan yang dari luar tubuh dulu. Misalnya kita ketusuk pisau, luka nih, daerah luka kita ada luka nih di jaringan luar. Nah, respon pertama tubuh untuk perbaikan ialah apa? Memicu datangnya sel-sel imun, sel darah putih ya, sel-sel imun ke lokasi trauma, injurinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merepair kembali, menutup lukanya. Nah, disitulah butuh banyak substrat datang ke situ. Salah satunya kolesterol, termasuk protein dan sebagainya untuk bikin jaringan baru. Nah, jadi respon awal dari suatu trauma karena luka tusuk misalnya, ialah imunnya datang dulu. Imunnya datang dulu, meng-create inflamasi di sekitar luka agar substrat untuk perbaikannya datang ke situ. Jadi kayak danger signal, memicu sinyal bahaya bahwa ini harus segera di-repair. Imun sel harus berkumpul di sini, takutnya juga ada patogen masuk, kan gitu kan. Nah, baru bahan-bahan baku yang aliran darah juga terfokus ke sini supaya mengirimkan substrat-substratnya sehingga terjadi perbaikan jaringan. Ini kalau di luar loh ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kalau di dalam kan kita nggak tahu kerusakannya. Nah, contoh pembuluh darah di jantung atau di pembuluh darah di sirkulasi yang mengalami kerusakan jaringan karena lapisan luarnya itu terkena oksidatif stres akibat gula darah tinggi atau trauma mekanikal karena tensinya sering tinggi. Nah, sama kerusakan di lokasi struktur pembuluh darah tersebut mengundang sel imun. Nah, untuk memperbaiki. Nah, sel imun yang datang itu, contohnya makrofag, dia bakal masuk ke dalam pembuluh darah yang rusak. Nah, disitulah usaha makrofag untuk menutup kerusakan, membentuk membran sel baru, menambah, ialah dia uptake kolesterol. Dia uptake kolesterol, makrofagnya berubah menjadi foam cell. Nah, foam cell ini yang membentuk plaknya itu. Tujuan awalnya benar, untuk mencegah kerusakan agar pembuluh darahnya nggak bocor. Pembuluh darahnya tetap integritasnya kembali normal. Karena kalau udah diperbaiki, ditutupi oleh foam cell-nya, kerusakannya berhenti. Tapi efek sampingnya, ukuran pembuluh darah lebih mengecil karena terbentuk kayak gundukan. Karena kan diperbaikinya kan dari dalam perbaikannya, foam cell-nya terbentuk kan di balik pembuluh darah. Tapi hasil usaha perbaikannya membentuk gundukan. Nah, gundukan itu apa sih? Kayak polisi tidur lah, gampangnya gitu. Di dalam tadinya nih pembuluh darahnya itu anggap aja kayak terowongan itu jalanannya halus, tapi karena pernah ada kerusakan, contohnya karena gula darah tinggi atau tensi tinggi yang menyebabkan kerusakan dan harus menuntut perbaikan di jalanan supaya jalanannya nggak bolong. Nah, jalanan yang ditambal supaya nggak bolong ini membentuk gundukan. Nah, otomatis membentuk pengurangan ruangan untuk dilewati darah. Nah, itu yang kalau terjadi terus-menerus, akhirnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, terus salah kolesterol di mana? Nggak ada. Ya, kalau mau disalahkan, seseorang yang mengalami penyempitan pembuluh darah dan di dalam, misalnya gini, kalau mau disalahkan, ini terowongan pembuluh darah kok sekarang ada penyempitan sih, kenapa? Karena tuh lihat tuh gundukannya makin meninggi. Itu yang Mas Budi share. Gundukannya makin tinggi, polisi tidurnya, akhirnya darah makin menyempit. Terus mau disalahkan tambelannya.
Itu tambelannya isinya kolesterol, berarti kolesterolnya nggak boleh tinggi supaya nggak banyak tambelan. Itu konyol nggak? Konyol nggak kalau yang disalahkan aspalnya, anggap aja kolesterol itu aspalnya, yang disalahkan yang untuk menambal jalanan yang bolong, aspal yang bolong, karena membran sel itu bahan bakunya lipid ref itu juga dari kolesterol, untuk menambahnya kan butuh kolesterol. Tapi aspalnya, jalanan yang dengan aspal ini mau ditambal dengan aspal sehingga terbentuk polisi tidur, tapi disalahkan aspalnya. Jadi nggak boleh banyak bahan baku, nggak boleh banyak aspal beredar di jalanan. Tapi kalau ada kerusakan gimana dong? Kalau misalnya aspal nggak boleh beredar, kan konyol kan? Jadi kalau yang benar itu harus mulai melihat sisi engineering-nya. Untuk tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah, jangan sampai jalanan bolong dari awalnya. Penyebab jalanan yang bolong apa? Gula darah tinggi, tensi tinggi, peradangan atau inflamasi tinggi. Itu yang diturunkan dengan gaya hidupnya. Bukan lihat kejadian kasus, langsung mengkambing hitamkan si penambalnya di balik itu. Oh, yang salah itu tuh kolesterolnya tuh yang nambel. Nggak boleh makan kolesterol, itu yang konyol nggak? Itu suatu hal yang konyol nggak? Itu, jadi ini udah tahu kolesterol bahan baku berbagai hal. Ini contohnya gini nih, kayak yang ditunjukin Mas Budi itu endothelium cell. Endothelium itu kan ada yang warna kuningnya itu. Nah, endothelium cell itu bagian terluarnya itu membran cell. Mas Budi bisa nggak nyariin gambar membran cell? Aku mau nunjukin lipid ref-nya, itu kolesterol. Oke, sebentar jadi ya. semua sel termasuk endothelial cell itu lapisan terluarnya butuh kolesterol. Karena jadi kita ini hari ini ngomong ke arah sel nih. Mudah-mudahan nggak terlalu ruwet ya, takutnya ruwet. Tapi aku mau kasih analogi sederhana dari seorang anak teknik. Karena kita kan selalu lihat mau menyelesaikan kasus itu kan harus jelas. Kalau ada kasus kayak gini, dari anggap aja tubuh manusia itu suatu sistem biologi. Kalau ada masalah di sistem tersebut, kita kan harus bisa menganalisa dengan tepat sehingga tahu akar masalah sebenarnya di mana. Bukan ujuk-ujuk, wah ini gula darahnya tinggi, oh ini ada cancer, apa? Tapi kan kita harus tahu sejarahnya sebelum muncul cancer, sebelum muncul gula darah tinggi, sebelum muncul tensi tinggi, sebelum muncul penyumbatan darah, kita kan harus bisa mencari titik terang pemicunya apa sebenarnya. Jadi kalau kita di dunia kesehatan sekarang lebih fokus ke simptomatik, maksudnya gini, kalau sudah terjadi, ya gula darahnya sudah terlanjur tinggi, ya bantu obat gula. Tensi sudah tinggi, ya bantu obat tensi, kan gitu. Untuk mengembalikan keseimbangan secara semu. Maksudnya gini, akarnya kita nggak tahu apa, tapi agar tidak makin parah, kita turunin dulu gulanya, kita turunin dulu tensinya, ya itu memang nggak salah. Jadi medis membantu untuk menurunkan simptomnya supaya tidak makin parah, itu betul. Tapi kalau si penderitanya ini tidak pernah tahu akarnya di mana dan tetap mengalami kenaikan gula terus, kenaikan tensi terus, akhirnya obat yang tadinya awalnya untuk membantu untuk mencegah makin parah harus bertambah terus kan akhirnya. Nah itu dia. Nah ini itu yang di Mas Budi yang kolesterolnya dilingkerin Mas. Yo. Nah, inilah membran sel. Inilah yang disebut membran sel. Yang warna, yang bagian, jadi kolesterol itu kolesterol. Nah, ya itu namanya pemegangnya itu. Nah, ya itulah ini semua membran sel itu selalu ada struktur kolesterolnya, nggak mungkin nggak. Itulah pentingnya kolesterol. Jadi sebelum kita takut kolesterol, menimpa kolesterol itu ialah sesuatu yang diproduksi sendiri di tubuh atau disimpan di tubuh, bisa lemak, karena itu ada fungsinya, bukan nggak ada fungsinya. Makanya kalau ada jalanan rusak, misalnya gini, kayak tadi Mas Budi pembuluh, misalnya ini membran sel pembuluh darah ya, membran sel endothelial sel pembuluh darah, kan pembuluh darah itu terbentuk oleh endothelial sel endotelial namanya. Kalau sel-sel endotelial itu pada rusak karena radikal bebas, atau karena inflamasi peradangan, atau karena tensi mekanikal, rusak, terus anggap aja jalanan itu bolong,
Hmm. Mendingan itu dibiarin bolong terus, akhirnya mengalami kerusakan total dengan kolesterol. Ya ditambal. Tambal, karena kan untuk survival. Kalau nggak boleh ditambal ya malah cepet mati dong. Kalau ada kerusakan, nggak ada kerusakan di pembuluh darah tapi nggak bisa ditambal karena kolesterol nggak boleh ada misalnya. Langsung mati, nggak perlu nunggu pembuluh darahnya sampai menyempit dulu. Nggak, ini pembuluh darah masih lebar tapi ada jalanan bolong, mati kita, langsung drop tensi kita, drop pembuluh darahnya bocor. Iya dong, ya kan, karena nggak boleh ada penambalan. Nah, jadi cara untuk melihat kolesterol itu jangan melihat kolesterol itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena kolesterol itu bagaimanapun juga dibutuhkan untuk apa? Untuk menambal, membentuk sel baru, perbaikan. Sel rusak di tempat lain juga perlu perbaikan, dan bahkan kolesterol itu juga bahan baku hormon. Bikin hormon, gini, kalau kita pria, kita untuk supaya makin kuat, makin perkasa, ya, supaya itu kan kita butuh testosteron, bukan? Iya. Iya, Nah, pasti. ya, testosteron itu memang nggak pakai kolesterol bikinnya. Nah, sekarang wanita butuh estrogen nggak? Butuh progesteron nggak? Butuh. Lah itu memang nggak pakai kolesterol bikinnya. Nah, jadi kolesterol itu is not that simple. Jadi kalau kita cuma melihat kolesterol cuma diangkat-angkat sebagai suatu benda yang kayaknya menakutkan dan bakal kalau merugikan, udah ketakutan, tapi kita nggak tahu fungsinya, jadi kita ya jadi ketelan bulat-bulat. Makanya benar kata Dokter Gani tadi, mengajarkan ilmu kesehatannya jangan berhenti di medis, tapi harus sampai ke pasiennya. Pasien mengerti mengenai kesehatan, masyarakat umum mengerti kesehatan secara general sehingga dia bisa bijak untuk menentukan gaya hidupnya yang harus dikoreksi apa. Nggak dikit-dikit cuma nonton, dok saya kayak gini minta obatnya, dok saya gini minta obatnya lagi. Dia nggak ngerti kesehatan, dia cuma mengandalkan yang ngerti dokter aja. Sedangkan dokter kan nggak bisa kalau harus selalu ngobatin terus, dan dia harus selalu ngajarin, kan transfer ilmu itu kan nggak mudah. Makanya benar seperti Dokter Gani tadi, ilmu itu harus dibagi, di-share. Kenapa? Pelan-pelan akhirnya setiap individu manusia bertanggung jawab sendiri oleh kesehatannya sendiri. Jadi untuk bertanggung jawab kesehatan sendiri, dia harus mau cari ilmu. Kalau mau dicari, banyak orang-orang yang bisa share ilmu tanpa biaya. Contohnya Dokter Gani. Jadi nggak usah takut ilmu. Apalagi di komunitas KF, ilmu itu semua gratis asal mau belajar. Kenapa aku dan Mas Budi sampai rela TFH setiap minggu, sampai Mas Budi sekarang udah rajin nge-file YouTube yang kelewatan TFH bisa ngulang lagi di sana. File-filenya diakses, nggak ada yang bayar. Intinya semua itu kan isinya kita berbagi ilmu secara gratis, tapi tanggung jawab untuk belajar dan mengertinya kembali ke setiap individu. Kalau individunya nggak mau belajar, maunya cuma disuapin doang. Dok, saya kayak gini, saya gulanya tinggi, obatnya mana? Kan cuman ngasih kayak jawaban singkat, tapi dia nggak tahu apa yang salah dengan gaya hidupnya. Nah, kita di Ketofastosis Lifestyle memberikan salah satu alternatif solusi dari mungkin berbagai macam jenis pola lain, tapi kita memberikan metode lain ya. Kita memberikan solusi yang bisa jadi ikhtiar untuk mengkoreksi saya salah di mana selama ini. Kok bisa saya diabetes? Kok bisa saya hipertensi? Kok saya bisa kena stroke? Kok saya bisa cancer dan sebagainya? Nah, yuk, karena kita nggak mau ngejudge masing-masing orang gaya hidupnya gimana, masalah orang masing-masing, ya intinya kita semua mengacu ke 5 pilar, kita lihat salahnya di mana. Kita lihat gaya hidupnya orang di alam liar, yang kalau dari pagi harus cari makan dulu, sehingga dia harus berpuasa secara nggak disadari, dia harus bergerak mencari makan, sehingga otomatis dia olahraga tanpa disadari, dan pada saat di alam liar, dia nggak banyak stres, akhirnya dia bisa manajemen stres secara bagus tanpa disadari. Karena di alam liar tidak banyak karbo, akhirnya dia low carb secara alami tanpa disadari. Karena nggak ada listrik,
Akhirnya kalau matahari sudah terbenam, gelap, dia tidurnya nggak pernah begadang, tidur langsung tidur cepat, setelah makan kenyang tidur cepat, bangunnya juga di pagi hari. Dengan gaya hidup di alam liar seperti itu, dipikir-pikir deh, kok saya bisa diabetes ya? Kalau orang secara alaminya di settingan alam liar kayak gini, mungkin kalau saya diabetes, mungkin saya dengan menunda tidak sarapan dulu, mungkin saya ada perbaikan ya. Mungkin dengan saya tidak mager lagi, saya ada perbaikan ya. Mungkin dengan saya manajemen stres, saya harus bisa manajemen semua pikiran saya nggak mau banyak stres, harus bisa relaksasi. Mungkin saya bakal dapat perbaikan ya. Mungkin dengan menghindari makan tinggi karbo lagi, dengan low carb, saya mendapatkan perbaikan. Mungkin dengan saya tepat tidur tepat waktu, nggak begadang-begadang lagi, mungkin saya dapat perbaikan. Nah, KF itu memberikan acuan yang bisa jadi bahan koreksi kalau orang bertanya, saya diabetes, saya harus gimana? Saya cancer, saya harus gimana? Saya darah tinggi, saya harus gimana? Mungkin kita nggak usah ngejudge, kita kan nggak tahu orang hidupnya dulu sampai dia ke titik itu gimana. Tapi dengan acuan ini coba deh sinkronin dengan ancestral lifestyle lagi. Settingan dasar manusia selama 24 jam. Siapa tahu gula darahnya terkontrol, dengan tidak makan karbo gula darah terkontrol, dengan relaksasi, tidur bagus, olahraga, membatasi jendela makan, akhirnya tensi juga bagus, ya kan? Nah, siapa tahu dengan metode ancestral lifestyle ini ketemu akar masalahnya dan tidak selalu bergantung kepada penutup gejala. Misalnya saya untuk gula darah saya nggak tinggi, saya harus minum obat. Supaya tensi nggak tinggi, saya harus minum obat. Ini kan bantuan supaya nggak makin parah. Tapi setiap individu harus buru-buru menemukan dia salahnya di mana. Karena tadinya kamu nggak diabetes loh, tadinya kamu nggak hipertensi loh, tadinya kamu sehat loh. Kok kamu bisa sakit? Ini setiap individu harus berusaha mencari tahu salahnya di mana ya dari pola hidup 24 jam. Ketemu dari makanannya, ketemu dari aktivitasnya, ketemu dari pola tidurnya, ketemu dari manajemen stresnya. Oh iya, saya harus berubah kalau saya nggak mau ketergantungan obat lagi. Itu. Jadi ya prinsip kita di KF, kalau orang mau cari ilmu, kita welcome untuk ngasih. Jadi ya mungkin kita nggak bisa semua harus selalu nyuapin ya. Saya nggak mau nonton YouTube-nya, saya nggak mau belajar. Saya maunya kalau saya nanya dijawab ya. Ini boleh nggak? Makan ini boleh nggak? Oh nggak boleh ya, saya ikutin. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Nggak. Nanti akhirnya ketergantungan juga. Loh, saya jalanin KF ini kok banyak nggak taunya ya. Banyak nanya sini, nanya situ. Semua senior ditanyain, dia kebingungan. Padahal sebetulnya ilmunya itu Mas Budi udah di file asal rajin ada waktu nonton apa YouTube kayak TFH kita nih, kita kan dapat ilmu nih dari pengalaman kayak pengalamannya Dokter Gani, pengalamannya nakes lain dan pengalamannya itu. Jadi ilmu ini sebetulnya ilmu yang paling bahagia itu justru pengalaman. Iya, betul. Ya, cerita pengalaman. Jadi gini, selalu ada yang baru. Kalau kita kayak di TV gini kan aku jelasin ilmu secara teknikal, ada jurnalnya. Tapi kalau ilmu kayak Dokter Gani gitu, gimana? Harus dengerin kan cerita beliau kan, untuk dapat pengalamannya kan. Nah itu, jadi makanya pentingnya TFA ini di filing, supaya kita lihat nih pengalaman para warrior, pengalaman para nakes yang berani merubah gaya hidupnya dengan rendah karbohidrat, yang berani out of the box, lompat keluar dari kotak yang selama ini jadi paradigma. Misalnya contohnya takut kolesterol, takut santan. Ya kalau kita tekung gitu kan kita nggak bisa lepas. Tapi contoh, Dokter Gani berani tuh keluar dari zona nyamannya dulu, tapi malah akhirnya menemukan jawabannya. Betul nggak, Dok? Berani keluar dari kotak, apa maksudnya, yang paham dulu tuh harus gini, sakit, tapi keluar malah jadi fenomenal. Ya kan? Sedikit ada penyesalan sih, Mas. Sedikit ada penyesalan. Tadi Dokter Gani juga bilang, kalau bisa tahu lebih awal, lebih Oh iya, karena masih dalam kotak.
masih dalam kota. Iya. Tapi nggak nyesel kan keluar dari kota, Dok? Nggak kebayang kalau nggak keluar dari kota, nggak Justru seperti Dokter Dokter Gani yang sekarang. Justru Dokter Gani ini aktif ngajak orang-orang lain berani keluar dari kotak. Itu. Nah. Iya, termasuk di klinik saya dulu tidak hanya obat kimia, tapi obat jamu yang saya resepkan. Itu selama berapa tahun itu? 3 tahun. Lalu saya minta pindah puskesmas supaya saya bisa mengajar kader-kader posyandu untuk mengobati dengan tanaman obat. Sehingga ada salah satu orang, anaknya itu sekarang usaha produksi jamu dan sukses. Ajak-ajak, ayo. Oh ya, sampai saya berikan sertifikat bahwa telah saya ajari proses pembuatan jamu. Ya, biar entah berlaku entah enggak, pokoknya stempel puskesmas itu tanda tangan. Iya. Supaya dia berani untuk memulai produksi paling enggak untuk keluarga sendiri. Mantap. Tuh, diinspirasikan semangat entrepreneurship dari Dr. Gani itu. Jadi selalu aktif. Jadi walaupun udah pensiun, produktivitasnya tanpa henti, harus ada ide-ide baru. Nah, itu memang top, itu memang harus berani out of the box, berani mencoba. Iya. Nantinya apukat ini untuk apa? Loh, terserah mau dicampur di jus menjadi kopi apukat. Ini sudah ada kreasi baru di malam ini. Iya, kopi apukat. Kemarin ada profesor minta tolong saya carikan biji apukat. Ya, Jumat pagi sudah datang di sini. Kemudian tadi pagi diambil karena profesor ini ada bimbingannya yang mau meneliti manfaat apukat untuk kesehatan gitu. Itu meneliti. Ayo tak bantu. Juga kalau diolah jadi tepung atau diambil minyaknya bisa dilakukan tempat saya kayak gitu kan. Keren. Loh, iya. Loh, ini sekarang ini sedang diskusi dengan Universitas Surabaya, Ubaya, jurusan teknik kimia, untuk membangun suatu kedai reka. Kedai reka itu kan programnya Dikti. Nanti dari Ubaya ini membuat suatu proposal dengan Dikti, Ya, keren. nanti UKM yang saya kelola itu nanti kalau memang limbahnya setelah santan diambil VCO-nya, itu kan masih ada namanya santan rendah minyak. Nah ini nanti bisa dirubah menjadi minuman seperti di Cina Yesu namanya. Itu populer di Cina. Nah, itu nanti mesin-mesinnya misalnya harganya 3 miliar, itu nanti dibantu Dikti untuk beli mesin 50% dari pihak perusahaan 50%. Nah, karena yang menghubungkan ini perguruan tinggi ini Ubaya, nantinya saya punya kewajiban moral. Kalau ada mahasiswa-mahasiswanya magang di tempat saya harus mau terima atau praktek kerja lapangan, dan itu ada nilai akademisnya yang diakui. Gitu. Sehingga nanti lulusan perguruan tinggi itu, sarjana-sarjananya, kalau lulus bisa membuat usaha sendiri. Atau kalau lulus bekerja di suatu perusahaan, siap pakai, siap kerja. Selama ini kan perguruan tinggi sebagian besar kan menciptakan pengangguran yang tidak ketara.
Sekarang coba, Aduh. coba berapa sekarang perguruan tinggi yang merespon keto fasting lifestyle? Iya. Berapa, Mas Tio? Ada perguruan tinggi yang mau mengadopsi ini? Paling kan perorangan-perorangan. Betul. Iya, perorangan, betul. Iya, terhadap VCO nasibnya juga sama. Sehingga kita kalah jauh dengan misalnya dalam hal ini dengan Sri Lanka, dengan Thailand, dengan India. India itu produktivitasnya kelapa itu sekitar 5 kali lipat Indonesia per pohonnya per tahun. Iya. Saya kan punya kebun kelapa sendiri kan sudah menghitung. Sehingga lebih baik seorang petani yang di Indonesia mempunyai 1 hektar pohon kelapa, kebun kelapa. Itu kalau dijual itu kan 1 miliar. Tapi kalau dipanen sendiri 1 bulan itu kan cuma dapat 1 juta hasil dari buah kelapanya. Tapi kalau di bank itu kan bisa 3 juta per bulan. Nggak usah kerja apa-apa. Sebagai contoh ini, nantinya ini kalau saya enggak memberi contoh, contohnya apa? Di antara pohon kelapa, saya tanami pohon apukat. Jadi saya memelihara pohon kelapanya, tapi panennya 2 macam, kan gitu. Cepetan mana Dok panennya Dok? Ya cepetan apukat. Cepet ya? Iya, 3 tahun kan sudah panen. Kalau kelapa kan 5 tahun baru berbuah. Ini kalau lihat umurnya Dokter Gani ya 70 ya Dok ya, 70-an ya. Mau 76. 76 ya, jalan 76 ya. Ya. Semangatnya luar biasa ya. Semangat sudah pasti luar biasa, Mas. Cuman ini kita kan kadang-kadang sering menjumpai juga nih di teman-teman istilah menikmati hidup gitu loh ya kan. Dan kalau lihat Dokter Gani yang udah usia jalan 76 gini, mungkin orang akan bertanya-tanya, Dokter Zainal Gani ini sebenarnya yang mau dikejar apalagi sih? Loh, ya akhirat kan. Semuanya kan akan ke akhirat. Sedekah ilmu. Sekarang manfaat saya hidup ini untuk apa? Kalau tidak saya pakai sebaik-baiknya. Sampai saat terakhir ya Dok ibaratnya ya. Selama masih bisa berkarya, itulah menikmati hidup ya. Ya, yang saya tulis di tempat pertemuan saya, karya seumur hidup. Iya. Pokoknya misalnya saya cuma bisa gerakkan jari saya. Ya, itu digerakkan untuk produktif bagaimana? Kan begitu. Waduh. Ini sudah lebih dari sekedar menikmati makanan, ini udah jauh. Loh, coba baca ya, ada buku judulnya Unlimited Power. Yang menulis Anthony Robbins. Coba, mungkin belum pernah. Padahal ikut seminarnya di Australia gitu, kita habisnya uang bisa 200 juta itu. Tapi kalau kita mau baca bukunya, ya memang bukunya tebal. Tapi dari yang tebal ini kan mesti ada yang nyantol. Sama kayak Dokter Gani belajar dari Mas Tio, walaupun cacing-cacing udah biarin aja, udah ada yang nyantol. Iya. Jadi garis-garisnya ini ke sini, aduh. Loh, saya sendiri kan juga mempelajari masih mengenai kolesterol, mekanisme kerjanya bagaimana. Jadi kalau saya serius, tidak mudah diapusi, dibohongi oleh pabrik obat itu kan. Bayangkan 3 saudara dekat saya terbunuh di rumah sakit. 3. Iya, sebetulnya yang 2 orang itu tidak berobat ke rumah sakit. Adik kandung saya melahirkan
di rumah sakit. Disarankan seksio, nurut, padahal kelahiran anak ke-6. Setelah selesai operasi itu masih sadar, masih omong-omong begitu. Setelah itu kok mumet terus pucet. Wah, jangan-jangan ada perdarahan di yang belum dijahit di dalam rahim. Dihubungi teleponnya, dokternya, dihubungi dokternya, sudah tidak bisa dihubungi. Meninggal. Ya Pak, siapa yang tidak perasaan ini teriris-iris, ya kan? Kedua, adik ipar. Bukan untuk berobat, untuk general check up di rumah sakit. Ternyata ya, pagi itu gula darahnya diketahui awal 200 kadar gula darahnya. Disarankan opname, nurut opname untuk regulasi gula darah. Ternyata makanannya serba kentang. Pagi sarapan kentang, siang snacknya kentang, makan siang kentang lagi, sore snack kentang, makan malamnya kentang. Dapat 4 hari gula darahnya naik jadi 500. Aduh, gimana? Makan kentang terus. Iya. Terus kolesterolnya juga naik. Naik, pasti. Terus saya lihat glikemik indeksnya kentang berapa? 98. Kalau nasi cuma 83. Bahkan glukose itu loh sekitar 50. Gula pasir itu. Cuma itu glikemik indeksnya. Loh, kan ya terus diberi dosis tinggi golongan statin, penurun kolesterol. Hari ke-7 jantungnya berhenti. Ya Pak. Diet rumah aja lebih baik daripada dietnya di rumah sakit untuk penderita. Mau nggak bilang bagaimana? Saya bilang terbunuh di rumah sakit ini. Terus mertua, lambungnya sakit, ke spesialis, barangkali jantungnya kena. Habis itu diberi pengencer darah, dorongan askardia, perdarahan. Itu kan golongan aspirin yang iritasi lambung. Perdarahan, ditransfusi 15 botol ya, 15 botol. Tidak tertolong, meninggal. Saya bilang terbunuh juga di rumah sakit. Makanya, jadi gerakan-gerakan seperti ini, masa ada sih orang puasa seharian terus meninggal, nggak makan, malah boleh minum lagi masih puasanya. Kalau masih boleh minum. Iya kan, malah ditambahi garam, minumnya tambahi garam. Jadi kalau ingin murah ya garam krosok saja, nggak usah garam. Promosi. Ya nggak apa-apa, semua garam bisa kok. Loh, kalau garam konsumsi yang sudah melalui pabrik pengolahan garam itu kan dicuci, Kak Tio. Magnesiumnya sudah terbuang. Kenapa kita didorong-dorong yang kurang magnesium? Kok mau? Kok maunya? Loh, itu beras juga begitu zaman Belanda. Pabrik-pabrik beras itu kalau ngiring beras harus putih. Kalau tidak putih ditutup pabriknya, pabrik beras itu. Tapi kan karena vitaminnya, itu ya, appearance-nya harus bagus gitu ya. Tampilannya harus bagus, malah mengurangi kualitasnya ya. Iya, mengurangi vitamin yang tergantung di dalam di seratnya itu tadi. Iya, kulit arinya beras. Jadi kita itu mengalami banyak sekali penipuan yang sistematis, terstruktur, masif. Turun-temurun. Dan turun-temurun itu. Iya, maka dengan cara-cara inilah yang kalau nggak punya keberanian Pak Tio, masa akan bisa berlanjut ini. Iya, jadi warrior juga ini.
Iya, kalau di zaman sekarang, puji Tuhan sih sinerginya seperti dokter Gadi bilang kan sudah bagus. Artinya dokter-dokter pun sudah banyak yang sudah mulai paham, ya kan. Ya. Dibanding kita dulu, Dok. Kalau kita dulu itu, iya. aduh, perjuangannya. Iya, Iya. sudahlah. Itu memang tahap-tahap yang memang harus dilalui. Iya. Karena Obat alas ya, Dok. saya dulu di kantor dianggap dokter aneh, wong saya ini punya kebun ya dulu, kebun jeruk. Ke kantor ada yang pesen jeruk, ya saya bawakan. Ya ada yang bisa-bisik, kusak-kusuk, jenenge dokter kok dagangan dok, karena ternak ayam saya dulu kan. Oh. Loh, juga jualan abu gosok dulu. Oh. Iya, karena saya bikin penggilingan padi. Kan kulit padi itu kan kalau dibakar kan abunya bagus untuk cuci-cuci di dapur. Ya, emang kalau sudah dokter nggak boleh jualan gitu, Dok? Boleh. Pokoknya ya bisnis bagus, praktek dokter bagus, tapi tidak boleh membisniskan kesehatan. Wah, ini keren. Ya, tidak boleh membisniskan kesehatan. Iya, misalnya saya dulu waktu di rumah sakit bersalin itu mesti saya ajak bidan saya, ayo tolong sendiri, tidak usah konsultasi objinnya, karena mesti nyenggol-nyenggol saya, seksius saja kan gitu. Kan gampang cari alasan, tapi ngomong gitu loh. Sampai saya lihat garis tangannya, Pak, garis tangan Anda ini nggak usah neko-neko, sudah pasti akan bisa jadi orang kaya. Sampai saya, loh, iya, ini memang spesial garis tangannya itu, wah, dan nggak ke sini, tapi sampai tengah-tengah sini loh. Nah, ini pasti orangnya hemat dan rezekinya pasti mengalir deras. Tidak pernah saya masih disuruh-suruh gitu, sehingga siang hari setelah beliaunya pulang, kok ada letak lintang. Saya dilapori sebagai kepala rumah bersalin. Ada letak lintang bayinya. Sudah berapa bulan? Oh, sudah dekat-dekat infartu. Sudah, tak akupunktur saja. Akupunktur tusuk jarum di jari kakinya. 1 jarum. Terus ibunya cerita, ada malam itu berubah sendiri katanya. Posisi melintang, berubah sendiri, pagi-pagi lahir normal biasa. Nah, kalau seksio berapa? Kalau seksio waktu itu mungkin 5 juta. Ini pengalaman luar biasa. Termasuk saya membuat jamu untuk amandel. Jamu untuk amandel. Saya beri nama lawan amandel. Itu kalau operasi 3 juta loh. Wah, kan, aku telat ketemu Pak Dokter Gadi. Loh, saya bilang itu ya. Loh, namanya punya Pemda ya. Rumah sakitnya kan kalangan menengah ke bawah yang berobat ke situ. Kalau ini dioperasi, komplikasinya pada orang tuanya ini. Loh, terus jadi apa? Orangnya tuanya jadi sakit kanker. Kering. Iya. Jadi sudah pakai jamu ini saja. Sampai ribuan loh yang saya coba pakai ini di klinis. Jadi pura-puranya studi klinis. Gitu. Pura-puranya studi klinis. Tapi memberikan keyakinan kuat ke saya bahwa jamu ini sangat bermanfaat. Sampai sekarang itu memberikan keuntungan. Ya, tapi jualnya juga tidak mahal. Iya. 1 botol gitu 30.000 ya. 30.000. Tak botol 200 gram itu cuma 30.000. Gitu.
Iya, kalau Pak Tio bisa jual mahal, kalau saya enggak bisa jual mahal. Soalnya Aduh, bikinnya rumit ini. bukan jual mahal, harganya mahal pengalaman hidup itu. Iya, ini yang tapi kalau enggak ada itu, dukungan saya bergerak dari mana? Ya kan? Iya, Sama Pak Tio bisa bergerak begini karena ada dukungan ekonomi kan? Nggak ada dukungan ekonomi dari mana? Begitu. Tapi memang prinsip yang kayak gini yang banyak dari TFA itu setiap episode selalu yang harus kita gali, yang harus kita pelajari, ya kan. Ya. Mau dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia seperti Dokter Gadi kayak gitu, nggak terlihat, nggak terasa, ya kan. Apalagi slogannya keren, karya seumur hidup. Aduh, itu Iya. mudah. Ya, Itu kalau banyak. bisa, kalau bisa mau meninggal, gali lubang dulu. berarti bukan, maaf dok, ini bukan yang tapi bercanda, berarti bukan batu nisan nanti ya, pohon alpukat ya berarti ya. Oh iya, ngomong-ngomong alpukat, aku tadi ketemu apa? Kayaknya ada resep bagus nih. Apa namanya? Ini buat bisa ide buat para warrior juga nih. Ntar ya. Aku tadi ketemu. Sorry. Nih. Ketemu resep apa? Salmon dengan saus namanya saus guacamole. Waduh. Nah, saus guacamole ini mungkin warrior jarang ada yang kepikir tahunya kan alpukat kan selama ini kan tahunya alpukat mungkin cuma dibikin apa misalnya apa ya di jus atau di esteller. Nah, ini sambal Meksiko nih. Sambal Meksiko dari alpukat nih. Ini bisa buat makan ayam, buat makan ikan. Yang bingung-bingung dengan saus-saus bisa nyoba saus guacamole nih. Ini saus guacamole itu kayak gini nih. Ini resepnya nih. Nah, tuh bisa screenshot deh tuh resepnya tuh. Tiga buah alpukat, satu ini jeruk nipis, garam. Nah, nggak perlu pakai gula nih, nggak perlu pakai gula malah. Ini cuma tomato, garlic, cayenne pepper. Ya, ini guacamole ini terkenal nih bisa di Meksiko. Nah, kita buat eksperimen nih. Aku juga penasaran nih, pengen nyoba nih. Ngomongin alpukat, aku belum pernah coba saus guacamole nih. Kan selama ini cuma dimakan doang alpukat. Coba kreasi jadi buat ini nih. Buat makan ikan tuh yang suka ikan. Aku sih mau nyoba tuh. Kayaknya menggiurkan nih. Di alpukat tadi. Wah, berarti Dokter Gani PO sudah ada tuh, satu fuso siap meluncur. Buset. Alhamdulillah. Jadi kita ketemuan di sini saling sharing. Iya, Sharing betul. ilmu. Dan iya, saling sharing karena setiap episode itu selalu ada yang baru, Dok. Jadi aku yakin mungkin sudah, apalagi Dokter Gani kan dari tahun berapa ya, dari tahun sudah lama banget, 2017 seminar Malang ya kan, dan mungkin sudah banyak juga yang mendengarkan ceritanya sepak terjangnya Dokter Zainal Gadi di Coconut ya kan, di Santen, PCO. Tapi setiap cerita itu ada aja yang baru yang selalu bisa wah ini kayak hari ini karya seumur hidup ya kan, itu sangat terngiang banget, betul, karena masih banyak orang-orang yang ya aku udah bilang yang masih muda ya, tapi yang sudah banyak yang orang depresi, yang sudah anxiety, yang khawatir dengan kehidupannya. Moga-moga bisa melihat episode ini dan bisa melihat betapa Dokter Zainal Gani yang udah umur 76 tahun aja masih rasanya kekurangan waktu untuk bisa masih memberikan karya ya kan. Terlepas dari visionya sudah seberapa masif ya kan, kemudian sekarang sudah di Apokat, belum Kelor, belum lagi jamu yang sebelum-sebelumnya ya kan. Tapi kalau ini bisa
didengerin, disimak dan direnungkan gitu. Sebenarnya ini tergantung niatan kita sih, fokus kita mau kemana ibaratnya gitu. Betul. Kalau kita memang mau fokus besar ya jadilah besar. Tapi kalau mau tanpa sadar kan kita suka mengecilkan diri. Tapi Dengan tapi nggak bisa sampai ukuran nano. oh nggak bisa. Yang bisa VCO. Yang bisa VCO visi itu ya ukurannya sudah nano, nggak perlu dinanokan lagi. keren. Aduh, ini kalau ini rasanya bakal diterusin dengan kopi darat ke belajar lagi. Tapi Dokter Gani tadi sudah nawarin loh teman-teman yang berniat ya kan. Ya. Kebetulan Dokter Gani juga sama prinsipnya kayak Mas Tio ya kan. Yang mau menimba ilmu ya jangan sungkan datang ya kan. Nah itu ini di TV sekarang Warrior Malang kayaknya banyak nih. Banyak yang nonton. Dan tidak cuma penggemarnya banyak di Malang. Tidak cuma di Malang, Pak. Dari Sulsel, dari NTT, dari Kalimantan Tengah juga ada, dari Banda Aceh juga menyimak. Ya, alhamdulillah. Pelan-pelan tapi jalan terus gitu. Jalan terus. Satu langkah terus jalan. Pasti akan ya sampai suatu ketika. Asal kita sendiri tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan. Artinya semangat di dalam diri kita ini harus ya pelihara. Kita tingkatkan terus. Tapi Dok, satu pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih Dokter Zainal Gani itu merasa kayak tadi kan sempat bilang jangan menyerah, jangan pernah bosen ya kan. Tapi pernah nggak sih merasa jemu? Mungkin karena progresnya itu kok setapak demi setapaknya kok kecil banget gitu. Nah itu kalau memang pernah ngalamin gimana tipsnya dari Dokter Zainal Gani bisa masih semangat sampai sekarang? Ya itu sholat untuk latihannya. Usahakan tiap sholat itu tepat waktu. Nah, iya, itu untuk gitu. Memelihara. Oh, jam 2 pagi, oh tak tidur sebentar lagi, setengah jam lagi. Pasang alarm. Jam 3 bangun, terus terus mandi. Mandi misalnya sholat tahajud dulu, kemudian sudah qomat, sholat sunnah qobliyah, nunggu sampai qomat, sholat subuh berjamaah sama istri itu. Kalau istri alasan ya, digugah. Iyalah bagaimana? Saya kan pemimpin rumah tangga, gitu. Punya tanggung jawab saya. Nanti ditanya malaikat gimana saya jawab bagaimana? Jadi resepnya itu ya Dok ya, yang membuat tidak gampang menyerah itu ya. Ingat lagi. Iya. Kita dengan mandi kan jadi seger itu pagi-pagi. Ya. Keren. Tidurnya bagus Dok. Maksudnya ini kalau tidur bagus, enak. Oh iya karena gini, kan malam tuh istri senengannya kan lihat Ikatan Cinta. Kalau putri untuk pangeran tuh sudah bosan itu, sudah enggak mutu ceritanya. Saya bisa meninggalkan. Ikatan Cinta, waduh, ada pertimbangan gini. Lebih baik tidur atau lihat. Buat apa sih saya ikut mikirkan cerita yang dikarang oleh orang. Nanti mau saya bikin, iya enakan tidur kan, bikin mimpi sendiri. Iya betul. Bikin mimpi sendiri saja sudah. Sudah saya usahakan jam 9 sudah tidur. Kalau cerita itu terpotong di tengah enggak apa-apa. Toh besok ya gitu lagi. Ya. Iya, kalau memang itu. Jangan saya jangan niat baik kita sendiri ini
disetting oleh pihak lain. Iya. Apalagi dalam banget. Coba dari lembaga permainan uang itu ya, best profit futures itu ya. Itu selalu datang sini begini-begini, saya tidak minat gitu. Tidak minat itu. Orangnya kan ngotot terus. Ya biar sudah ya. Sudah itu. Saya pokoknya tidak percaya ke cara-cara bisnis seperti itu. Sekarang kan makin banyak itu penipuan-penipuan. Dia ngatur, oh nanti uangnya itu yang pegang Bapak, tapi yang ngatur kita. Nah, belum tentu bisa ngatur uangnya dia sendiri kok, ngatur uangnya orang lain. Jadi, jadi makin tua ini pengalaman-pengalaman dalam pembicaraan itu cukup banyak. Karena apa? Ya di belakang ini kan perpustakaan saya di sini ada ribuan buku. Ya, kalau mau meningkatkan wawasan ya harus berada di sini baca buku, kira-kira setahun gitu sudah wawasannya lebih luas gitu. Jadi banyak pelajaran ini, termasuk salah satu keterampilan hidup itu ya bisa belajar. Sekalipun ini tiap hari masih baca-baca ulang, entah itu keto fasting lifestyle, apa diet ketogenik kelapa, penipuan kolesterol, penipuan lemak jenuh. Tadi ya saya sampaikan, tapi ya sempat yang sama muda tadi diskusi sama apa ahli bedah yang umurnya 15 tahun lebih muda dari saya. Ya tidak apa-apa, itu silahkan, itu teorimu. Karena gini, itu kamu kan menciptakan pasien. Kalau tidak ada pasien, kamu tidak ada pemasukan. Kalau bisa pasien itu datang rutin kan. Nah, untuk bisa rutin apa? Ya harus diberi penyakit. Nah, ya. Tapi kalau rutinnya Mas Leo makin bagus, ya toh. Pola makannya, rajin puasanya kan tambah bagus. Itu misalnya harus bayar ke Mas Tio, mungkin ya. Enggak. Insya Allah ikhlas. Iya, misalnya kalau orang mau bayar aku, mendingan bayar ke depan. Jadi kalau merasa bermanfaat dengan ilmu yang dapat dari aku, jangan bayar ke aku, bayar ke depan, ajari orang lain. Kemudian paying forward. Kalau aku sistemnya paying forward. Misalnya ilmunya itu dibayar ke depan dengan cara bantu. Kalau terbantu ya bantu yang lain juga, gitu aja kayak. Kalau kayak perlu menyebarkan kayak itu. Menyediakan masakan keto kan gitu. Aduh, akunya nggak sempet. Warrior. Dok. Iya. Gini. Malah aku ngajak para warrior KF itu pada saat ya insya Allah ya harapan kita suatu saat gaya hidup rendah karbo ini makin disadari masyarakat luas. Saat masyarakat luas itu sudah mulai banyak yang menerapkan, sudah siap. Sudah ada yang pinter bikin apa, pinter bikin ini, bikin itu. Jadi kalau sekarang kan kalau kita bilang kan, ya contohnya kalau di grup kita sendiri di Facebook kan membernya berapa Mas Budi? Hampir 400.000 ya? 383.000. Ya, mudah-mudahan sih nanti berkembang terus. Mudah-mudahan istilahnya kuenya makin besar. Nah, aku pengennya para warrior yang sudah lebih dulu menjalani maksudnya bisa kreatif juga, maksudnya tadinya aku ini akhirnya dia bisa bikin makanan ini, bisa bikin makanan itu. Jadi bagi para member yang nanti baru masuk nggak bingung, tinggal ini nih, misalnya nggak ngerti makan apa ya wes cateringan dulu dengan ini misalnya gitu, dikirimin catering, yang penting bisa jalan dulu, bisa ketosis dulu, nanti habis itu bisa jalan sendiri, udah pinter akhirnya gini. Nah, pokoknya ide-idenya itu aku senangnya itu para warrior yang manfaatkan. Jadi lahan rezeki juga buat mereka kan. Nah, tapi juga selain jadi lahan rezeki yang halal buat masing-masing orang, tapi juga memperkuat komunitas. Artinya apa? Betul, iya. Punya fondasi, nggak kayak dulu apa-apa misalnya bingung, awal-awal itu
apa ya, aku bingung, nggak ada ini, nggak ada itu, semuanya serba nggak ada, serba bingung. Nah, nantinya kalau fasilitasnya sudah disiapkan oleh komunitas, para warrior pada pinter kreasinya macam-macam udah siap, kan bagi yang baru masuk jadi lebih mudah dibanding awal-awal dulu. Ya. Jadi maksudnya baru Iya. untuk merubah gaya hidup udah banyak supporting toolsnya udah siap. Itu memang aku justru malah mengharapkan kayak gitu. Jangan Iya, akunya yang memang. ngerjain, aku nggak mau tapi warrior yang ngerjain. Malah aku yang ngajak, kalau aku yang mendukung. Termasuk saya dengan produksi VCO sejak 2004 ini kan menyiapkan juga untuk ketua warrior. Ya, itu. betul. Kemudian sekarang sudah nanam 10.000 pohon apukat, itu kan menyiapkan untuk. Nah, itu betul. Betul. Nanti siapa tahu kan yang bingung, aduh apukat mahal di mana-mana. Oh, kita udah tahu nih sekarang yang punya alpukat, kebun alpukat siapa. Nah, itu dimanfaatkan tuh. Tujuan saya karena alpukat itu mahal. Saya sendiri kapan itu beli per kilo 50.000. Tapi ya saya beli saja sudah pas nggak punya alpukat. Nah, mengapa kok begitu banyak? Sepertinya ugal-ugalan gitu ya. Supaya nanti kalau panen saya bisa jual murah. Kemudian kita mulai membuat bibit apukat yang per bibitnya itu cuma 20.000. Jadi yang membuat bibit tidak rugi, yang membeli juga terjangkau, biar cepat meluas gitu. Sehingga nantinya mau ikut fast touching mahal. Jadi murah. Nah, itu. Murah. Iya. Makin banyak supporting itu kan harusnya makin murah. Iya, makin banyak yang nanam apukat. Sampai saya datangi loh Dinas Pertanian itu. Dengan hitungan bahwa nanam apukat ini petani lebih untung daripada. Buat apa sekarang padi yang seringkali orang rugi, ya nanam padi petani itu. Jagung, sampai sawahnya dijual. Padahal itu tanah warisan dari orang tuanya 1 hektar. Kan ngurus akte waris, ditanyakan akte waris sampai jadi sertifikat lagi biayanya berapa? 140 juta. Ya itu warisan, dan tidak boleh misalnya itu warisan dari ayah saya ke saya langsung ke anak saya, tidak boleh itu. Ya harus bertahap. Saya setelah selesai baru nanti bayar lagi 140 juta lagi. Panenan jagungnya hasilnya belum tentu cukup untuk ngurusi surat-suratnya. Nah, tapi kalau nanam apukat sekali dirawat itu bisa dipanen sampai 30 tahun. Nggak usah nanam lagi, tinggal panen saja. Nah, ini pola ini kan sudah harus ada perubahan ke arah perbaikan bidang pertanian. Jadi ada match-nya antara keto fasting ini, keto fasting lifestyle sama pertanian, peternakan, dan kehidupan ekonomi yang terkait. Jadi kita saling sinergi lah satu sama lain. Keren. Aduh, tanpa sadar nih, kita sudah mendekati jam 3. Kayaknya iya enggak sadar loh ini kalau saya kan menggaji karyawan saya tiap Sabtu jam 3. Berarti sudah dikodein ya dok ya. Oke, Dr. Zainal Ghani boleh kasih closing statement, bisa berupa pesan atau kata-kata motivasi untuk teman-teman yang nanti menyimak video ini. Monggo, silakan. Ya, jadi dalam hal ini kata-kata yang paling baik ya, karya seumur hidup itu. Belajar juga dari ayunan sampai liang lahat. Belajar juga begitu. Makanya saya sendiri, sekalipun sudah
pensiun lama, 20 tahun pensiun, itu tetap belajar. Dan ada juga yang kata-kata yang baik dari Profesor Fabian Dairit, peneliti kelapa dari Filipina. Sekarang memang kelapa ini suatu hal yang paradok, ya, artinya berlawanan dengan pendapat umum yang memang diskenario oleh pihak tertentu, nantinya pasti akan menjadi paradigma. Demikian juga keto fasting ini. Mungkin sekarang banyak yang kritik dan sebagainya. Tapi nanti akan betul-betul menjadi suatu paradigma. Sepertinya melawan arus atau di luar mainstream. Apa di luar mainstream. Tapi nantinya akan menjadi paradigma. Akan menjadi pola hidup ataupun yang disebut lifestyle itu. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih banyak. Pengalaman berharga Dr. Gani ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat. Termasuk yang mengikuti acara ini. Ya. Pasti. Thank nanti you link ya. YouTube-nya juga di Mas Budi, link YouTube-nya udah direkam, nanti juga dikasih ke Mas Dodi biar Dr. Gani juga bisa pegang rekamannya. Siap. Pasti nanti aku bagi. Ya, nanti aku Ya. edit dulu. Thank you untuk Dr. Zainal Ghani dan juga Mas Tio yang nggak pernah bosen-bosennya untuk selalu ya kita sama-sama mengedukasi ya Mas ya. Jadi saluran untuk memberikan pencerahan, memberikan insight ya kan. Ya, sama dengan Dr. Zainal Ghani di Malang dengan gelar dokter santarnya, kayaknya lagi mau ngejar dokter apukat habis ini. Aku juga udah gak sabar nih mau nyoba bikin guacamole nanti. Buat makan salmon. Siap. Oke, thank you Mas Tio. Nanti tadi itu teman-teman, ini episode masih akan lanjut. Ya, kapan lanjutnya minggu depan pastinya dengan narasumber warrior dan juga nakes juga. Tapi pastikan, kayaknya untuk minggu depan ada satu acara khusus talk show from cafe ya. Nah, itu nanti tanggal 15, jadi teman-teman pastikan standby pengumumannya di wall Mas Tio dan grup WA dan Telegram. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa dan salam sehat ya.